Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan penjelasan atau menceritakan ulang kisah Musa. Sehabis Musa itu turut menerima 2 loh batu turut ke gunung, wajahnya bersinar ketika umat itu melihat Musa dengan wajah yang bersinar. Setelah Musa bertemu dengan Allah, mereka tidak kuasa melihatnya. Lalu Musa menyelubuhi wajahnya menyelubuhi wajahnya supaya umat tidak melihatnya. Memang setelah Musa tidak bertemu dengan Allah, atau setelah beberapa waktu kemudian, wajah yang bersinar kemuliaan itu pudar. Nah, Paulus ingin menjelaskan, membandingkan pada masa Musa seperti itu, sehingga umat Allah tidak bisa secara langsung berhadapan dengan Allah, dan itu pun setiap kali mereka ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Allah melalui Musa. Mereka berkata, wakililah kami ya Musa. Begitu, karena jikalau mereka berhadapan langsung dengan Allah, mereka takut, matilah kami. Nah, itu riwayat dan sejarahnya. Kemudian ini dipakai sebagai gambaran pembanding oleh Paulus. Kemuliaan yang dulu diselubungi oleh karena mereka hidup didasarkan pada ketaatan terhadap Taurat, dan mereka jelas gagal hidup penuh taat pada Taurat, sehingga kemuliaan itu telah menjadi pudar. Nah, sejak seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa selubung yang menutupi kemuliaan Allah itu telah ditanggalkan, telah diambil, sehingga pancaran kemuliaan Allah dianugerahkan kepada barang siapa yang hidup di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila hati mereka berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang menutupi wajah kemuliaan itu diambil daripada orang berdosa yang bertobat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berilah dirimu, percayalah kepada Yesus dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan memperoleh pengampunan segala dosamu dan kau akan terima karunia Roh Kudus. Nah, sejak seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus hidup di dalam orang itu, dan Roh Kudus telah mengambil selubung yang menutupi wajah kemuliaan itu, sehingga pancaran kemuliaan Allah nyata di dalam hidup setiap orang percaya. Oleh karena itu, Paulus bersaksi, kami menjadi bau harum dari Kristus dalam kehidupan bersama di antara orang percaya maupun dengan orang-orang yang belum percaya. Kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan bagaimana kemudian orang-orang memuliakan Allah melalui kehidupan kita? Dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga oleh perbuatanmu yang baik nama Bapa dipermuliakan. Jadi hidup setiap orang percaya yang kepadanya kemuliaan Allah dinyatakan, berimpact kepada orang lain yang kemudian mengenali Yesus ada di dalamnya dan memuliakan nama Bapa. Karena itu setiap orang percaya disebut sebagai surat Kristus, di mana Kristus ada di dalam hidupnya dan orang bisa membacanya. Nah, di dalam ayat 18 2 Korintus pasal 3, Paulus memberikan penegasan demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, oleh karena itu ada lagu mendorong, memotivasi kita supaya nyatakanlah Yesus dalammu, supaya setiap orang membacamu, Yesus ada di dalam hidupmu, sehingga melalui kesaksian hidupmu, melalui tutur katamu, melalui kemuliaan Allah yang dipancarkan dari hidupmu di hadapan orang lain membaca Yesus ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap orang yang mengikut Kristus, yang hidup seperti Kristus, disebut dengan Kristen. Nah, kalau kita ini Kristen, berarti Kristus ada di dalam kehidupan kita.
terpancar melalui praktek kehidupan kita di antara sesama. Selubung kemuliaan Allah yang ada pada kita itu telah diambil dan Roh Kudus berkuasa atas kita, sehingga melalui kehidupan kita, kerja Roh Kudus dalam hidup kita, orang lain melihat tanda kemuliaan itu dan melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Ingatlah, selubung kemuliaan dari Tuhan dalam hidupmu telah diambil. Maka hidupmu mestinya memancarkan kemuliaan Allah terhadap dan bagi sesamamu. Tuhan Yesus Kristus